Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Fakir Zainal Santri Deso, herbal dan spiritual, dai setengah kondang, sarjana kuburan, pelopor safari silaturahmi pengobatan gratis Nusantara. Ya, alhamdulillah pada hari ini saya tidak bosan selalu berdoa. Semoga dengan keberkahan para wali, para nabi, para malaikat, serta guru-guru kita, orang tua kita, leluhur kita, semoga kita selalu diberikan keselamatan, keberkahan hidup, kesuksesan, dan terkabulnya segala doa dan cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengawali menyambung sejarah cerita dari seorang para waliullah, para ulama, para kiai, para pejuang yang ada di NKRI dan Nusantara ini, agar saya terus mampu berkarya mengenai sejarah yang sangat menarik untuk disimak dan diteladani. Minta tolong saya dibantu di like, subscribe, serta share atau bagikan kepada teman, kepada saudara, kepada sahabat, bahkan ke grup-grup kita yang ada, agar Santri Indonesia tetap mampu berkarya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati, menghargai para pendahulunya, para pejuangnya, para leluhurnya. Semoga kita masuk daripada kalangan dari bangsa yang besar ini pastinya. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ya kembali mohon dibantu dibantu like, subscribe, serta share-nya terlebih dahulu. Oke, saya doakan semuanya untuk semua sahabat santri Indonesia dan seluruh anak bangsa. Baik, melanjut dari sejarah seorang waliullah Ki Ageng Selo kemarin dan sekarang, setelah saya telaah akan lebih bijak ketika saya menceritakan secara detail lewat dari pendahulunya. Tapi dari sini saya akan awali dari kerajaan Majapahit saja ya, dari Brawijaya terakhir. Kalau naik ke atas leluhur Ki Ageng Selo ya Kenarok Kendedes juga itu gitu ya. Ini saya mulai dari Brawijaya terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih Ki Ageng Selo ini ya? Seorang waliullah penangkap petir dari Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Yang melahirkan yang sangat terkenal sebagai buyutnya para Raja Mataram. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, kembali saya Al-Fakir Zainal Santri Deso mohon selalu didoakan agar selalu diberikan keselamatan, keberkahan hidup, kesuksesan, dan terkabulnya segala doa dan cita-cita. Berkah dari doa kalian, berkah dari silaturahmi 1000 wali yang ada di Nusantara, 1000 wali yang Santri Deso akan kunjungi ya. Alhamdulillah, Santri Deso telah berkelana dari belasan tahun hingga hari ini, bahkan masih terus berlanjut hingga sampai mempunyai julukan sarjana kuburan ya. Karena ini masih terus berjalan, saya akan menelusuri Nusantara ya, ziarah safari 1000 wali serta pengobatan gratis Nusantara. Alhamdulillah sudah puluhan provinsi ya, dan mungkin ribuan desa. Kalau udah puluhan provinsi ya, ribuan desa, kecamatan, bahkan kabupaten. Ya alhamdulillah, Allah selalu memudahkan apa yang saya lakukan. Semoga kita semua juga Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah selamatkan. Dari situ mohon saya selalu didoakan dan mohon didukung, dibantu, didoakan untuk like, subscribe, serta share-nya ya, agar terus mampu untuk berkarya. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air,
Ya, kita awali dari seorang Brawijaya Majapahit ya. Brawijaya Majapahit yang terakhir mempunyai istri selir yang bernama Wandan ya, bernama Wandan ya, istri selir dari Brawijaya terakhir ini. Wandan adalah seorang wanita dari Sulawesi. Wow, berarti dari jalur perempuan Ki Ageng Selo ini masih ada darah Sulawesi ya. Jadi nggak heran ketika seorang keturunannya yang ke-12 yang terkenal sekali sebagai pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro, itu sampai dimakamkan di Makassar. Wah, luar biasa. Baik, dari Brawijaya terakhir mempunyai istri selir bernama Wandan. Dari hasil perkawinan itu, pernikahan itu melahirkan seorang Bondan Kejawan atau Lembu Weteng. Iya. Dari situ kilas balik saya bercerita kepada seorang Jakatarup. Jakatarup atau lebih dikenal sebagai Ki Ageng Tarup. Ya, Ki Ageng Tarup atau Joko Tarup ya. Lebih terkenal Jakatarup malah namanya, bukan Ki Ageng Tarup ya. Jakatarup ya mempunyai seorang istri yang terkenal dari kalangan bidadari. Oke. Seorang Jakatarup adalah seorang yang sakti mandraguna, seorang waliullah yang luar biasa, dan menikah dengan seorang wanita cantik yang kita kenal sebagai dari kalangan bidadari yang bernama Nawang Wulan. Ya, dari hasil perkawinan beliau ini melahirkan seorang putri cantik bernama Nawangsih. Oke. Nanti di sesi yang lain kita bahas seorang Joko Tarup, seorang Nawang Wulan, dan yang lainnya ya. Dari hasil pernikahan tadi melahirkan seorang Nawangsih. Nah, di sini Nawangsih dengan Lembu Weteng menikah. Oke. Artinya Brawijaya Majapahit terakhir dengan Joko Tarup adalah besan ya. Dari hasil pernikahan seorang Bondan Kejawan dengan Nawangsih melahirkan Ki Ageng Getas Pendowo ya. Ki Ageng Getas Pendowo ini yang kita tahu bahwa makamnya ada di Purwodadi Kota ya, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, seorang Ki Ageng Getas Pendowo mempunyai 7 anak. Seorang Ki Ageng Getas Pendowo mempunyai 7 anak, 1 laki-laki dan 6 putri. Oke, kita simak siapa saja anak Ki Ageng Getas Pendowo ya. Ki Ageng Getas Pendowo mempunyai anak 7, 1 laki-laki dan 6 perempuan. Anak yang pertama adalah Ki Ageng Selo, itu tadi yang kita kenal dengan sebutan Ki Ageng Selo. Ya, seorang Ki Ageng Selo, nama kecil beliau adalah Bagus Songgom ya. Nama kecil Ki Ageng Selo adalah Bagus Songgom. Terus nama ningrat beliau, nama darah biru beliau adalah Risang Sutowijoyo. Oke. Nama beliau setelah dewasa atau kasepuhan ya, bernama Abdurrahman. Mempunyai gelar Abdurrahman Sayyid Abdurrahman Panotogomo, sang penata agama ya. Setelah itu beliau membuat ontrang-ontrang ya, bikin fenomena heboh setelah menangkap petir, disowankan kepada kerajaan Demak pada masa itu, diterima oleh seorang Sunan Kalijaga. Diterima. Lalu mulai dari situlah seorang disebut bergelar Ki Ageng Selo. Nah, yang sangat terkenal sekali menangkap petir hingga dibawa ke kerajaan Demak pada masa itu, yang diterima oleh Sunan Kalijaga. Ya, setelah itu baru namanya terkenal dengan Ki Ageng Selo, seorang waliullah penangkap petir dari Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia.
Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, ya kita lihat siapa saja saudaranya dan ada di mana, nanti kita bahas. Seorang Ki Ageng Ketas Pendowo tadi ya, Ki Ageng Ketas Pendowo melahirkan Ki Ageng Selo. Saudaranya dari Ki Ageng Selo yaitu ada Nyai Ageng Pakis. Iya, Nyai Ageng Pakis, terus Nyai Ageng Purno, terus Nyai Ageng Kare, terus Nyai Ageng Adiboyo, Nyai Ageng Bokong, dan Nyai Ageng Wanglu. Iya. Dan seorang Ki Ageng Selo adalah anak tertua. Wow, kita mohon maaf sambil santai sambil ngerokok ya. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, itu adalah adik-adiknya Ki Ageng Selo yang pastinya mempunyai karomah-karomah juga yang tidak kalah sama kakaknya, ya, yang kita sangat terkenal sekali dari siapa ini, apa itu, saudara-saudaranya Ki Ageng Selo. Wah, luar biasa. Di antaranya yang sangat terkenal sekali saudaranya Ki Ageng Selo adalah Nyai Ageng Kare yang terkenal dengan makam tibannya. Bahkan beduk Selo ini diambil kayunya dari makam Tiban itu, ya, yang saat ini terkenal sebagai makam Tiban. Beduknya dari situ dan orang nggak ada yang tahu itu kayunya kayu apa. Ya, dulu saya mengira jati, setelah saya teliti ternyata bukan. Ya, kalau nggak salah ini kayunya dari opo-opo lanang. Wow, padahal opo-opo itu paling sebesar lidi, ya, itu sampai segede dipakai buat beduk, ya. Bahkan di cerita yang lain itu beduk waktu ada prahara Demak itu ceritanya terlempar dari Demak hingga ke Grobogan itu yang jatuh di tempat yang saat ini terkenal sebagai Gedung Tiban atau makam Tiban itu tadi, yang suasananya sangatlah wow hingga hari ini, ya. Ini para teman-teman yang pada hobi dalam hal spiritual bisa ke sana ini. Oke. Ya, walaupun medannya kalau hujan sulit. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, ya, sambil santai sambil merokok. Kembali kepada seorang Ki Ageng Selo, ya, kita ceritakan. Ya, Ki Ageng Selo nanti saya luruskan dulu ke bawah ya. Oke. Nanti Ki Ageng Selo ini dia melahirkan Ki Ageng Ngenis, ya. Ki Ageng Ngenis melahirkan Ki Ageng Pemanahan. Oke. Ki Ageng Pemanahan melahirkan apa itu? Panembahan Senopati. Wow. Panembahan Senopati. Maaf, sambil santai. Sambil ngerokok ya, melahirkan Panembahan Senopati, ya. Dari situ Babat Mataram. Babat Mataram Islam, ya. Ki Ageng Pemanahan itu Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya ini kalau eranya Ki Ageng Selo adalah era Wali Songo, ya, eranya era Wali Songo. Terus kalau di era Mataram itu dimulai dari ya tadi ya Panembahan Senopati, Babat Mataram, ya, Ki Ageng Pemanahan tadi, Babat Mataram, terus Panembahan Senopati, ya, melahirkan Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya. Mataram itu kurang lebih sekitar tahun 1575, ya, 1575 hingga 1601. Wow, luar biasa ini. Mataram dari Panembahan Senopati melahirkan Mas Jolang atau Hanyokrowati, ya. Oke. Itu pada kurang lebih sekitar tahun 1601 hingga 1613. Ya, dari Mas Jolang melahirkan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Oke, ya, dari Sultan Agung ini bercabang ini, turun lagi ke
Mangkurat Agung ya, Mangkurat 1 Kartosuro ya, tahunnya 1646 hingga 1677, lalu disambung dilanjut lagi Mangkurat 2 itu apa itu disebut Mangkurat Amral ya, Mangkurat 2 1677 hingga 1703. Sambil santai. Lalu turun lagi ke Mangkurat ya, Mangkurat 3 yang disebut dengan Mangkurat Mas ya, Mangkurat 3 itu tahun 1703 hingga 1704. Ini sangat pendek sekali. Iya, tadi dari Sultan Agung bercabang ya, dari bercabang menjadi apa ini, bercabangnya ada Pakubuwono atau Pangeran Puger. Ini Kartosuro ya, 1708 dengan 1719 nanti melahirkan Mangkurat ini, Mangkurat Jawa, Mangkurat 4 Kartosuro 1719 1727. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, seorang Ki Ageng Selo adalah cucu dari cicit dari seorang raja Majapahit, yaitu Brawijaya terakhir. Beliau adalah seorang tokoh spiritual dari Gerobokan, seorang ulama, seorang waliullah yang mempunyai gelar Sayyid Abdurrahman Panotogomo, atau seorang Ki Ageng Selo yang mempunyai karomah diantaranya menangkap petir atau bledek ya. Saudaraku sebangsa dan setanah air ya, dari Ki Ageng Selo tadi sudah saya sebutkan siapa pokol ke bawahnya. Ini nanti kalau saya ini terus berlanjut, karena dari Ki Ageng Selo ini lahir-lahir raja-raja Mataram di tanah Jawa, mulai dari Kartosuro tadi ya, dari Mataram awal tadi, Mataram Islam, terus Yogyakarta itu ya, itu semua anak cucu dari seorang Ki Ageng Selo ya. Terus kembali kepada Ki Ageng Selo, peristiwa dari menangkap petir. Peristiwa dari menangkap petir yaitu di Sawah Mendung, letaknya tepatnya di sebelah barat makom Ki Ageng Selo, atau sebelah barat masjid, kurang lebih 300 sampai 400 meter. Ya, di situ ada sawah namanya Sawah Mendung. Di situ Ki Ageng Selo ketika sedang mencangkul, ada petir yang cedar-ceder ya, menyambar-nyambar, lalu ditangkap oleh beliau. Ya, ditangkap lalu diikat di pohon gandri ya. Diikat di pohon gandri ya, pohon gandrinya sampai sekarang masih ada di belakang masjid atau samping makam ya, depan makam. Nah, di situ namanya pohon gandri. Makanya Ki Ageng Selo pernah berpesan ketika melihat petir atau melihat kilat atau mendengar suara petir, sebutlah gandri putune Ki Ageng Selo. Subhanallah gitu. Ya, dan perlu diketahui bahwa wujud dari bledek itu ya, ketika Ki Ageng Selo menangkap lalu disewankan, dibawa ke Masjid Agung Demak ya, di Kerajaan Demak pada masa itu, diterima langsung oleh Sunan Kalijaga. Diterima langsung oleh Sunan Kalijaga dan dilukis menjadi pintu bledek yang saat ini bisa kita lihat di Masjid Agung Demak. Wujudnya seperti naga ya, seperti ular naga, atau seperti relief naga yang ada di atas kelenteng gitu ya. Bisa kita lihat seperti itu. Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Dan petir itu atau bledek itu punya nama ya. Petir itu punya nama. Ini kisah nyata yang bukan hanya sekedar hayalan, tapi wujud ya. Petir itu bernama bledek itu bernama Mbah Nawaladi. Bledek aja punya nama gitu. Jangan kita nggak punya nama ya, bledek aja punya nama. Namanya Mbah Nawaladi. Kita bahas dari sesi yang lain nanti ya. Kita lurus dulu untuk yang ini tadi. Itu tadi peristiwa seorang Ki Ageng Selo ketika menangkap petir ya di Sawah Mendung. Dan itulah seorang Ki Ageng Selo mempunyai amaliyah, yaitu selalu beristiqomah dan menangkap petir. Dari amaliyahnya apa? Tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Masya Allah.
Ya, saudaraku sebangsa dan setanah air. Ya, di Selo ini ada beberapa pantangan ya, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Selo. Gitu. Saya ambil ngerokok. Di antaranya adalah berjualan nasi sama menanam waloh ya. Waloh itu semacam labu merambat ya. Menanam waloh, tapi larangannya ketika di depan rumah. Wow, ini penting ini. Jadi bagi mereka yang tidak paham sejarah, yang sedikit-sedikit memvonis seseorang ini musyrik dan syirik, ini perlu kita ketahui bahwa masyarakat Selo hingga hari ini tidak ada yang jualan nasi ya, tidak ada yang menanam waloh di depan rumah ya. Nah, bukan bahasa takut atau menduakan Allah ya, akan tetapi hormat ya, hormat kepada leluhurnya, hormat kepada kasepuhannya, hormat kepada orang tuanya, pada kakek buyutnya, bahwa dulu kakek buyutnya pernah berpesan, nggak boleh jualan nasi, tidak boleh menanam waluh di depan rumah gitu. Jadi lebih daripada penghormatan, birrul walidin ya, penghormatan seorang anak kepada orang tuanya, kepada leluhurnya. Jadi tidak ada bahasa mensekutukan ya. Bagi mereka yang nggak paham sejarah langsung memvonis semua karena Allah, semua karena Allah. Bukan masalah itu. Ini bicara birrul walidin. Ya, hingga hari ini masyarakat Selo dan di Selo tidak ada orang jualan nasi atau menanam waloh di depan rumah. Kok bisa sih seorang Ki Ageng Selo berpesan seperti itu? Ini ceritanya. Jadi suatu ketika ada tamu dari jauh ingin bersilaturahmi kepada seorang Ki Ageng Selo. Ketika bertamu, tamu tersebut disuruh makan, tapi tamu tersebut tidak mau dengan alasan sudah jajan di warung. Seperti itu. Dari situ lalu seorang Ki Ageng Selo sedih. Gitu, seorang Ki Ageng Selo sedih karena apa? Seorang Ki Ageng Selo hanya petani dan dia punya nasi. Punyanya cuma nasi lah. Ketika seorang tamu disuruh makan tidak mau, tidak berkenan, dia sedih. Terus saya ini suruh sedekah apa? Wong punya saya nasi. Dari situlah lahir untuk anak cucuku, keluargaku, saya larang untuk jualan nasi. Supaya apa? Supaya biar bisa bersedekah kepada para tamunya, siapa saja yang datang ke Selo atau ke tempat Mbah Ki Ageng Selo gitu. Itu untuk perihal nasi. Dan yang kedua itu waloh. Nah, suatu ketika Ki Ageng Selo sedang bersantai, tiba-tiba ada orang gila ya, ada orang gila membawa golok, membawa parang, ini membahayakan anak cucunya. Nah, dari situ Ki Ageng Selo lari agar parangnya ini tidak sampai mengenai anak atau cucu atau masyarakat yang ada di situ pada saat itu. Dari situ seorang Ki Ageng Selo khawatir, dia lari. Pas ketika lari, kakinya kesiret ya, kakinya beliau jatuh karena gara-gara tanaman tadi yang merambat tadi di depan rumah gitu. Dari situlah beliau berpesan kalau nanam waloh jangan di depan rumah, kalau kena kaki kayak gini orang jatuh. Beliau pas lari ngejar untuk mengambil parang atau golok di tangan orang gila tersebut. Nah, hingga hari ini kurang lebih sekitar 500-600 tahun yang lalu masyarakat Selo masih mentaati ya, hingga hari ini masih mentaati apa yang diucapkan, yang disampaikan, yang menjadi pesan beliau untuk tidak jualan nasi sama tidak menanam waloh di desa Selo ya. Alhamdulillah hingga hari ini salah satu dari wujud birrul walidin, penghormatan seorang anak kepada orang tuanya. Seorang anak memberikan penghormatan kepada pendahulunya, leluhurnya, kakek buyutnya ya. Jadi seperti itu. Baik saudaraku sebangsa dan setanah air. Iya, itu tadi Ki Ageng Selo ya. Nanti kembali bahwa siapa sih saudara-saudaranya Ki Ageng Selo,
tadi sudah saya sebutkan. Nah, dari Ki Ageng Selo ini melahirkan Ki Ageng Enis. Ki Ageng Enis adalah anak bungsu, ya. Ki Ageng Enis adalah anak bungsu dari Ki Ageng Selo. Lah, saudara-saudaranya siapa saja, ya? Anak Ki Ageng Selo ini ada 7 lagi, ya, 7. Ada 7 nih. Di antaranya yang 6 itu Nyi Ageng Lurung Tengah, terus Nyi Ageng Sobo, Nyi Ageng Bangsri, Nyi Ageng Pakis Dadu, Nyi Ageng Patanen, terus Nyi Ageng Jati, ya. Sedangkan seorang siapa, Ki Ageng Enis adalah anak bungsu, gitu. Dan makam-makamnya anak-anak Ki Ageng Selo ada di sekitar Selo, ya. Di antaranya ada Nyi Ageng Sobo, ada Nyi Ageng Lurung Tengah, ada Nyi Ageng Jati, ya, dan yang lainnya. Nah, itu tadi. Dan untuk teman-teman para pecinta peziarah wali bisa berkunjung juga di situ, ya. Ini sedikit cuplikan bocoran nih, ya, yang mungkin seorang Nyi Ageng Lurung Tengah ini terkenal akan masakannya yang enak. Wow. Bagi teman-teman yang mempunyai usaha kuliner bisa tawasul sama Nyi Ageng Lurung Tengah binti Ki Ageng Selo. Insya Allah, ya, bisa bertawasul berhadiah kepada beliau Al-Fatihah, gitu, ya. Di antaranya itu tadi. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan lupa, ini videonya udah panjang banget ini, 26 menit, ya. Kita sambung untuk sesi yang berikutnya. Jangan lupa agar saya, Al-Fakir Zainal, santri Deso Herbal dan Spiritual, dai setengah gondang, sarjana kuburan, pelopor safari silaturahmi pengobatan gratis Nusantara, agar tetap bisa berkarya. Tolong ayo bisa berkarya berbagi sejarah kepada kita semua. Tolong like, share, dan subscribe-nya, ya. Like, subscribe, dan share kepada teman kita, ya, teman-teman Anda, kepada keluarga, sahabat, ya, bahkan grup-grup, ya, agar tetap berkarya dan berkarya. Saya tunggu. Kita lanjut di sesi yang berikutnya. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saran, masukan, dan semuanya saya tunggu dari teman-teman semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri Deso, menjalin silaturahmi, mengabdi untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.